today, malam hari ini kita ada dua bintang tamu dari The Catalyst ya untuk webinar pada malam hari ini. Ya, pada malam hari ini. Udah masa jadi blank ya? Oke, kenalin ada Mas Ricky Syaif sama Kak Sita Maharani, agile coach dari The Catalyst gitu. Kita kenalan dulu untuk Mas Ricky Syaif. Jadi Mas Ricky Syaif ini sudah bekerja sebagai waktu itu udah bekerja sebagai Product Development ya di PT Alphard Teknologi Inovatif, kemudian melanjutkan karirnya sebagai Agile Practices and Innovation Director di PT Scrum Asia Pasifik. Terus juga pernah menjadi co-founder di Agile Campus, editor-in-chief dan juga co-founder 3 pilar Agile. Sebelum akhirnya Mas Saif bergabung di The Catalyst sebagai Agile Coach untuk Bang Jago gitu. Nah, Kak Sita pun juga ya, kita kenalan dulu dengan Kak Sita Maharani. Jadi Kak Sita Maharani ini atau yang biasa disapa Kak Ane, memulai karir profesionalnya sebagai MT bidang IT di PT Bank BTPN Tbk. Kemudian Kak Ane menjadi technical lead setelah program tersebut, kemudian menjadi Master Scrum pada tahun 2001 sampai 2022 gitu. Kemudian Kak Ane bergabung di The Catalyst sebagai full-time Agile Coach untuk Bang Jago juga. So guys, please welcome Mas Ricky Syaif dan Kak Sita Maharani di Alchemy Webinar pada malam hari ini. Oke, hai Kak Ricky sama Kak Ane. Halo, halo. Hai, senang sekali bisa ketemu Kak Ricky sama Kak Ane nih, teman-teman semua. So, jadi untuk Alchemy pada webinar pada malam hari ini, kita akan membawakan tema tentang Agile Framework dengan judul Derita Bikin Software Tanpa Agile Framework gitu. Kok bisa ya gitu kan? Jadi kalau misal teman-teman berkecimpung dalam bidang IT, pasti kan sudah familiar ya dengan Agile Framework gitu. Nah, kali ini Kak Sita sama Kak Riki akan memberikan informasi tentang permasalahan dan solusi yang sering terjadi di industri gitu. Aspek kritisnya dan juga sampai implementasi agile-nya gitu. Nah, nih Kak Riki sama Kak Ana, teman-teman nggak sabar untuk menyimak materi pada malam hari ini gitu. So, gimana kabarnya Kak Riki sama Kak Ana? Sehat, sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Kak Ana juga. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya-tanya tentang topik pada malam hari ini, nanti kita akan share slide dulu ya. Terus kalau misal bertanya, jangan lupa menggunakan nama, karena kita akan menjawab pertanyaan dengan yang sudah ada namanya gitu. Kalau misal animus, kita nggak akan menjawab gitu. Jadi dimohon menggunakan ini ya, nama lengkap ya teman-teman semua. Baik, kalau gitu aku persilakan waktu dari layar untuk Kak Riki sama Kak Ana. Dipersilakan. Yuk, thank you Sawitri. Sebuah kehormatan nih bisa ngomong di depan teman-teman semua ya di acara yang diadakan oleh Altera Academy. Tadi sebenarnya gue ada tuh satu riwayat kerjaan gue yang dilewatin Sawitri. Nggak tahu nih Sawitri mungkin punya masalah kali dulu ya sama gue ya kali ya. Ya ampun, yang mana Kak? jadi ya. Oh ya, di Altera Academy. Ini baru banget Iya. aku. Iya, dulu gue kerja di Altera, gue kerja di Altera. Waktu itu nama gue masih Rizky gitu. Mungkin makanya Sawitri nggak kenal dia. Nah, udah lupa dia. Nah, terus ya, dan jadi makanya ini juga spesial buat gue diundang di sini bareng anak. So, let's start. Aman nak, temuin nak? Aman. Ya, oke. So, Derita Bikin Software Tanpa Agile Framework ya oleh Ricky dan Ana. Ya, tadi kenalannya kan udah tuh di awal. Jadi di skip aja kali ya, nah ya, yang ini. Gitu, agendanya. Jadi kita bakal buka dengan cerita gitu sebelum ada Agile Framework kayak gimana sih software dibuat gitu. Ya kan sesuai judulnya kan gitu. Cuman gue yakin tentu teman-teman di sini pengen belajar Agile Framework itu apa gitu, dan jangan khawatir karena kita bakal lanjut ya dengan cerita kok bisa Agile itu lahir gitu kan. Nah karena Agile-nya udah ada, kita bisa explore nih apa sih 3 aspek penting di Agile yang mana kalau satu aja hilang tuh udah ambiar gitu, ambiar bahasa Jawa.
agile-nya gitu. Nah, baru ntar di akhir ditutup dengan case study. Kebetulan ya produk yang di-develop sama The Catalyst itu adalah Bang Jago. Develop dari nol sampai sekarang. Gitu. Jadi teman-teman bakal selain dapat why-nya, dapat juga detail dari implementasinya. Aman, teman-teman semua? Oke, Aman, Kak. ya. Nah, ini bagian pertama nih. Gua ngedongeng, bukan ngedongeng sih. Storytelling dulu bentar. So, ya, dulu sebelum tahun 90-an, software udah ada, men. Ya, software tentunya bukan WhatsApp. Softwarenya masih banyak yang kagak ada tampilannya, cuma teks doang gitu. Dan dikerjain software itu dibuat mirip dengan cara orang bikin jembatan, flyover, gedung gitu. Maksudnya mirip tuh gimana? Apakah karena pakai tukang gitu? Enggak. Mirip tuh karena di awal tuh harus didetailin dulu requirement-nya gitu. Mayoritas tuh kayak gitu ya. Gue nggak bilang semuanya kayak gitu, cuman mayoritas kayak gitu. Dan memang nggak masalah juga gitu. Sukses-sukses aja gitu kan. Hingga akhirnya software makin lama makin gede, makin kompleks gitu. Sebelumnya mungkin software mirip kayak kalkulator doang. Nah, lama-lama membesar, membesar, membesar sampai ya tahun 80-an tuh sebenarnya internet juga udah ada gitu kan. Cuman masih belum go public gitu. Dan akhirnya muncul masalah gitu. Gitu. Masalah yang terjadi karena ya yang gue bilang tadi itu project management yang dipakai project management buat bikin flyover, buat bikin gedung gitu. Nah, ini nih project manajemennya. Ya, suka disebut namanya waterfall. Gara-gara dia ngalir ya dari awal sampai akhir. Pengennya sih, idealnya sih kalau udah di ending ya, udah di close itu kagak balik lagi ke step sebelumnya gitu. Atau mungkin pas di tengah-tengah, pas kita lagi udah handover ke klien, nggak ada balik ke execution lagi gitu. Pengennya begitu, idealnya kayak gitu. Dan dengan tujuan yang kayak gitu, pas di planning, ini pointer gue kelihatan nggak sih? Enggak. Nggak ya, gue coba pakai laser pointer. Nah, kalau sekarang kelihatan nggak? Ya. Merah-merah gitu. Nah, eh, supaya benar-benar detail ya, sorry, supaya benar-benar minim peluang buat dikerjain ulang, mereka detailin tuh blueprintnya. Nah, blueprint inilah tuh istilah yang dipakai di arsitektur. Jadi pas lo mau bikin bangunan, lo harus bikin blueprintnya gitu, benar-benar detail banget part per part dari gedung yang pengen lo mau buat gitu. Nah, kalau Gantt ini apa? Kalau blueprint tadi adalah detail dari outcome, Gantt itu adalah detail dari proses gitu. Buat cara bikin gedung itu apa-apa aja tahapan yang harus dilakuin gitu kan, yang sampai level bisa dikerjain sama seseorang gitu kan. Nah, itu kelihatan dia ada di minggu keberapa ini pekerjaan X ini harus mulai gitu dan ekspektasi selesainya kapan gitu. Udah di planning dari awal. Dan tentunya budget ya. Uang yang keluar sebisa mungkin karena kan udah kelihatan tuh orangnya sama kerjaannya, ya uang yang keluar itu udah bisa dikunci gitu. Dan ya, mungkin gue kasih gambaran lagi biar makin clear deritanya ada di mana gitu. Ya ini gambaran besar aja. Umumnya tuh proyek ya di plan misalnya let's say satu tahun. Nah, realitanya ya teman-teman udah bisa tebak ya molor gitu. Molornya tuh lebih parah daripada plan awal. Jadi in total 3 tahun gitu. Waktu development time-nya. Dan ya udah berdarah-darah gitu kan ngerjain, akhirnya launch, akhirnya dipakai gitu softwarenya. Penderitaannya belum beres. Banyak bug gitu. Dan yang lebih menyedihkan lagi kagak dipakai men. Udah capek-capek bikin nggak dipakai gitu. Nah, atau mungkin dipakai tapi cuman 10% dari fitur. Nah, bayangin tuh, let's say 1 tahun tuh 1 M gitu kan. Nah, udah uang 1 M keluar, membengkak jadi 3 M gitu kan. Dan ternyata yang dipakai cuman 10% gitu dari 3 M itu. Kan sayang banget gitu uang yang keluar. Nah, kalau zoom in itu derita dari sisi projectnya. Kalau kita zoom in ke people-nya gitu kan, ke orangnya, ini cerita kisah nyata. Jadi teman gue dia programmer senior,
udah sedikit berubah, perutnya udah buncit gitu. Dia cerita bahwa dia dulu pernah 2 hari 2 malam nggak tidur. Gitu. Itu buat ngejar untuk rilis deadline, ya, ngejar deadline rilis gitu. Dan juga support habis rilis ya, karena ternyata ada bug gitu. Nah, eh ini derita yang dirasain sama semua orang ya di negara-negara maju tuh yang pertama kali pakai komputer gitu kan, tahun 80 tahun 90 gitu. Dan beberapa dari mereka akhirnya bereksperimen bikin cara kerja yang beda banget dari cara kerja si waterfall ini gitu. Nah, kita masuk ke section berikutnya, kelahiran dari Agile. So, mereka bikin secara sporadis masing-masing gitu kan. Dimulai dengan bertanya, ini penyebab bisa begini tuh apa sih gitu? Apakah orangnya jelek gitu kan? Bukan muka jelek ya. Maksudnya apakah orangnya itu performanya kompetensi jelek gitu atau apa gitu. Nah, pas mereka mereka apa? Assess, kayaknya bukan salah siapa-siapa. Programmernya oke, bisnis analisnya oke, sistem analisnya oke gitu, testernya oke, project manajernya juga kadang-kadang oke gitu. Orang bisnis juga sebenarnya nggak salah gitu. Yang salah itu adalah cara kerjanya gitu. Yang mana emang nggak cocok buat bikin produk kreatif seperti software ya dipakai cara kerja waterfall itu. Akhirnya mereka bikin cara kerja baru dan ternyata yang bikin tuh nggak cuma satu orang gitu, ada beberapa bikin di waktu yang bersamaan. Jadi kayak emang semangat zamannya emang kayak gitu gitu. Dan akhirnya mereka ya beberapa publikasi gitu kan, eh, share di conference gitu. Dan ya mereka melihat ada kesamaan. Nah, mereka bikin mailing list gitu. Kalau dulu, kalau sekarang mungkin WhatsApp group ya. Dulu mailing list di email gitu. Dan mereka ya melihat ada kesamaan. Mereka menyebut nama apa namanya cara kerja mereka adalah cara kerja yang ringan gitu. Dan semua itu berubah karena tahun 2021 akhirnya mereka ketemu langsung pertama kali meet up gitu. Nah, ini orang-orangnya ya gue nggak usah detailin satu-satu ya. Ini inisial namanya nih yang di atas gitu. Kalau yang di bawah tuh entah dari framework dia apa namanya yang dia buat atau dari konsep atau buku yang dia apa propose gitu. Nah, mereka ngumpul di sana ngobrol gitu kan dan sepakat gitu. Dengan proses atau cara kerja yang beda-beda ini sebenarnya ada loh benang merahnya. Ya, benang merahnya tuh ada 4 prinsip, sorry, ada 4 baris manifesto dan 12 prinsip yang mereka sepakati. Ada di website agilemanifesto.org kalau teman-teman mau lihat gitu. Dan mereka juga mengganti nama mereka gitu. Yang tadinya cara kerja ringan jadi cara kerja apa? Agile gitu. Akhirnya nama Agile tuh baru lahir tahun 2001. Padahal kelahirannya tuh dari tahun 90-an gitu. Nah, gitu sih ya. Nggak lama setelah dipublikasi gitu kan, tahun 90-an dipublikasi per apa namanya frameworknya, cara kerjanya. Tahun 2001 dipublikasilah pergerakannya gitu kan, pergerakan agile gitu. 10 tahunnya ya 2010 ada riset yang datanya itu menunjukkan bahwa yang sukses itu kebanyakan pakai approach agile dibanding waterfall gitu. Artinya apa? Artinya sukses. Mereka sukses menyelamatkan ya hidup orang-orang di software atau product development gitu. Hingga akhirnya sekarang tahun 2020 gitu terus meluas di Indonesia sendiri 2010-an udah rame dan kita di Jago emang pakai Agile gitu. Oke, bagian ini gue serahkan lanjut ke Ana. Eh, aku Ini gue share stop share berarti ya. Ya, aku udah share screen. Kelihatan? Kelihatan? Share screenku? Ya, kelihatan. Oke. Nah, kenapa sih Agile itu bisa berhasil gitu ya? Belajar dari kesalahan sebelumnya, ketika kita mengimplement Agile dalam membuat software, ada 3 aspek kritikal yang diterapkan, yang pastinya pada saat waterfall itu nggak diterapkan. Apa aja? Oke, yang pertama, ada short iteration.
Kalau waterfall itu satu kali rilis fiturnya itu gede ya, makanya butuh waktu lama. Misalnya kayak 6 bulan untuk planning, 6 bulan untuk coding gitu, terus 3 bulan testing. Nah, kalau agile, tahap dari planning, coding, testing, sampai done itu hanya dalam waktu 2 minggu. Yang artinya rilisnya itu pasti akan kecil-kecil, tapi secara incremental. Poin yang kedua, yaitu user-oriented. Nah, karena di agile ini di-expect short iteration, yang berarti rilisnya itu akan cepat, rilis cepat itu juga akan percuma kalau misalnya kita nih tutup kuping sama tutup mata dari feedback user gitu. Kita terus rilis aja secara cepat fitur yang kita suka doang gitu. Tapi ujungnya nggak akan dipakai sama user. Nah, jadi wajib banget nih karena kita di expect untuk rilis cepat, kita tuh harus sering banget ngobrol sama user. Usernya ini di sini bisa user retail, user bisnis, user corporate, tergantung sama aplikasi kita gitu. Contohnya kalau di Jago, user retailnya kayak kalian yang pakai Jago, itu kita tuh bisa ngeliat tuh feedback. Sekarang udah banyak teknologinya untuk nge-track fitur apa aja yang paling sering dipakai sama user, bisa juga nge-track fitur apa yang sama sekali nggak disentuh sama user. Jadi ya percuma kan kalau kita rilis fitur yang nggak pernah dipakai sama user, kita improve fitur tersebut gitu. Jadi kayak kita ngeliatin lagi nih ke data, real datanya gimana gitu. Yang ketiga, ada high quality of code. Nah, yang sering terjadi, karena di agile itu di-expect cepat, biasanya quality of code-nya itu jadi nggak terlalu dipikirin. Dan itu akan menjadi bom waktu. Karena semakin mess up our code, itu akan semakin susah kita untuk achieve deadline dalam 2 minggu itu. Nah, 3 poin ini sama pentingnya ya. 1 poin aja miss, bisa sia-sia kita menggunakan agile. Jadi kayak value yang mau dicapai itu nggak dapat. Tadinya kita mau menggunakan agile untuk solving our problem, kalau salah satu aja dari value ini nggak diperhatiin, itu bisa sia-sia gitu. Nah, selanjutnya gimana kita menggunakan agile di our industry ya. Mungkin di sini masih banyak yang fresh grad atau masih mahasiswa. Mungkin penasaran nih gimana sih industri-industri sekarang itu mengimplementasi agile gitu. Nah, di sini kita akan ambil contoh gimana kita run agile untuk building Jago app. Oke. Nyambung ke poin pertama yang short iteration, kita namain iterasi itu sprint. Jadi sprint 1 itu adalah iterasi pertama, dan sprint ini akan incremental. Dari awal Jago belum ada nih, terus mereka baru develop itu sprint 1. Sampai sekarang Jago udah di sprint 90 gitu, saya udah rilis berkali-kali. Nah, kurun waktunya dari sprint 1 ke sprint berikutnya itu dalam kurun waktu 2 minggu gitu. Nah, terus kita itu dalam 1 sprint bisa rilis nih. Setiap sprint selesai kita rilis. Sprint 2 selesai kita rilis fitur baru. Atau misalnya ada fitur kecil yang dianggap, oh ini high priority nih, bisa juga kita rilis di tengah-tengah sprint gitu. Tapi ada juga sangat memungkinkan ya untuk fitur yang cukup besar. Contohnya kayak anggap aja Jago nih belum ada tuh. Kita mau rilis pertama kali. Let's say dalam 2 minggu 1 sprint ini kita hanya bisa kita hanya bisa ngerjain fitur login. Tapi kan nggak mungkin kita rilisin ke user loginnya doang gitu, nggak bisa transfer. Jadi sangat mungkin ketika ada fitur yang besar, development-nya itu tetap per sprint, tapi rilisnya itu nunggu sampai functionality-nya itu bisa bervalue untuk user. Gitu. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail. Dalam 1 sprint, siapa aja yang terlibat dan apa aja yang dilakukan. Oke, yang pertama itu ada product owner. Product owner itu ngapain? Product owner itu adalah seseorang yang harus memiliki vision of the product. Jadi product owner itu harus ngedefine fitur-fitur apa aja sih ini yang berguna untuk Jago gitu. Jadi itu product owner tuh yang ngedefine. Misal ada fitur pocket, fitur apa, itu product owner tuh yang mendefine fitur-fiturnya. Terus biasanya requirement itu datang dari bisnis ke product owner. Jadi requirement itu dari product owner itu pintu pertama dari bisnis. Bisnis ngasih requirement ke product owner akan menjelaskan ke tim untuk pertama kali. Jadi product owner ini namanya dia owner ya, dia harus mengerti produknya, dia harus mengerti flow-nya. Dia yang akan menjelaskan untuk pertama kali ke developer, ke development tim ini.
gitu. Dan tugas product owner juga itu memprioritaskan requirement yang datang dari bisnis. Misalnya bisnis ngasih list requirement ada 5 fitur. Nah, product owner itu yang harus memprioritasi nih. Fitur mana yang paling high priority berdasarkan market value. Fitur mana yang kalau kita rilis duluan itu memberikan value paling besar untuk pasar gitu. Itu tugas product owner. Yang kedua, ada tim atau squad ya, development team nih. Perannya ini paling penting. Jadi mereka ini terdiri dari beberapa orang yang memiliki skill set yang dibutuhkan untuk membangun produknya. Kalau di Bank Jago nih, tim itu terdiri dari, ya seperti kita tahu ya, pasti ada developer, software engineer, ada QA tester, ada UI UX gitu. Intinya balik lagi sesuai konteks dan kebutuhan. Terus ada yang namanya Scrum Master. Nah, Scrum Master itu ngapain? Outcome yang di-expect dari Scrum Master adalah tim bisa menjadi self-managing. Self-managing itu apa? Self-managing itu kayak tim itu harus bisa make own their decision, tim itu harus bisa manage themselves, tim itu harus bisa decide their own decision. Nah, Scrum Master facilitate the team to make that happen. Contohnya, tim itu koordinasi harusnya dijalanin sendiri oleh tim, tapi kalau timnya itu belum bisa nih koordinasi ke tim lain, itu Scrum Master akan ngebantu, nge-guide developer dan timnya itu gimana sih cara berkoordinasi dengan baik gitu. Tapi goals-nya adalah tim itu sendiri yang harus bisa berkolaborasi, bukan selalu Scrum Master yang jadi jembatan gitu, jadi kayak apa-apa lewat Scrum Master, itu enggak. Jadi Scrum Master ini harus nge-guide tim gitu. Nah, selanjutnya di Jago ini kita juga mengimplement customer oriented feature team. Nah, masih ingat kan di critical aspect yang nomor 2 itu ada user oriented atau customer oriented ya. Nah, kita itu mengimplement di Jago. Jadi satu tim itu berfokus ngerjain satu fitur yang diprioritaskan oleh PO. Jadi anggota timnya itu selalu tetap. Kita namanya itu long live team. Long live team itu sangat penting ya, karena semakin tim itu sudah nyaman bekerja dengan anggota teman-temannya, biasanya mereka akan lebih produktif. Maka dari itu tim itu akan selalu tetap, tapi fitur apa yang dikerjakan oleh tim itu bisa berubah-ubah tergantung prioritas dari product owner. Gitu. Jadi knowledge dari satu tim ini juga besar ya. Tim ini kadang ketika prioritas utamanya lagi ngerjain fitur transaksi, oke, diambil transaksi. Tapi ketika besoknya ada fitur yang paling penting itu fitur lain, dia harus paham juga. Jadi knowledge itu akan besar. Nah, FYI aja, lawannya dari feature team itu ada yang namanya komponen based team. Jadi kalau komponen based team, basically satu tim itu akan megang satu service. Jadi kayak, tim ini dia megang back-end untuk transaksi, tim ini backend untuk login, misalnya kayak gitu. Nah, jadi kalau kita pakai komponen based team, ketika ingin merilis satu fitur itu diperlukan beberapa tim, gitu. Itu lawannya dari feature team. Nah, tadi role-nya udah disebut. Sekarang kita fokus ke event yang ada di Agile yang kita implement di Jago. Oke. Jadi yang pertama ini ada product backlog ya. Ada product backlog. Product backlog itu apa sih bedanya product backlog sama sprint backlog? Product backlog itu berisi list fitur-fitur yang akan di-develop tim, let's say dalam kurun waktu 3 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Product owner akan nge-put list of feature itu dari product backlog. Nah, sprint backlog, apa bedanya? Sprint backlog itu isinya fitur-fitur yang real akan kita kerjakan start development di sprint ini. Jadi otomatis fitur dari product backlog itu akan difilter dulu supaya bisa masuk ke sprint backlog. Sprint backlog ini berarti fitur yang akan dikerjakan dalam kurun waktu 2 minggu, sedangkan kalau product backlog bisa dalam 3 bulan ke depan gitu. Oke. Nah, gimana caranya fitur itu bisa masuk ke sprint backlog dari product backlog? Pasti adanya proses filtering. Proses filteringnya itu apa aja? Nah,
Proses filter yang pertama adalah product backlog refinement, ya, product backlog refinement. Di sini ngapain? Di sini itu product owner itu akan menjelaskan mengenai feature yang diput di backlog. Ada feature di backlog, terus product owner akan menjelaskan kenapa sih kita perlu ada fitur ini. Background-nya kenapa nih? User itu ada masalah apa sih di user sehingga kita came up with this feature gitu. Terus what-nya, ini feature akan ngapain? Sukses state dari fitur ini tuh kayak gimana gambarannya gitu. Jadi itu akan dijelaskan di product refinement. Jadi tim itu udah tahu nih, oh fiturnya itu ngapain gitu. Dan output dari product refinement ini, tim itu udah memberikan estimation untuk kayak, oh iya ini bisa dikerjakan dalam 1 sprint. Jadi ada outputnya itu dari product refinement adalah item estimation gitu. Selanjutnya, setelah difilter melalui product refinement ya, kita ada filter lagi nih di sprint planning 1. Oke, di sini ada sprint planning 1. Kalau kalian lihat, sprint planning 1 itu ngapain? Sprint planning 1 itu outputnya tim, misalnya let's say ketika refinement ada 10 feature yang di refine, yang di define gitu ya. Pada saat sprint planning 1, tim itu bisa decide, oh dari 10 item itu kita cuma bisa ngerjain 8. Karena apa? Ya karena kita kapasitinya untuk sprint depan lagi ada A, B, C gitu. Jadi sprint planning 1 ini tim akan ngelihat kapasiti mereka itu mampunya berapa gitu. Oke. Sampai situ aja sprint planning 1, jadi outputnya udah berupa jumlah item yang akan diambil. Sprint planning 2 apa? Sprint planning 2 itu basically mereka akan bahas solutioning-nya, kayak ini dari sisi teknikalnya harus apa itu terjadi di sprint planning 2 gitu. Nah, terus ini juga ada daily scrum. Daily scrum itu biasanya disebut juga sebagai huddle atau stand up gitu ya. Ini dilakukan setiap hari. Kalau tadi product refinement itu 1 sprint hanya sekali, sprint planning 1 sprint sekali, sprint planning 2 dan sprint planning 2 juga dalam 1 sprint itu hanya 1 kali. Daily scrum ini seperti nama daily ya, dia dilakukan setiap hari. Basically pada saat daily scrum, tim ini akan kolaborasi nih. Dia setiap hari sebelum mulai kerja ya, biasanya kayak jam 8 gitu mereka ngumpul, terus ngasih tahu ngeplan hari ini gue mau ngerjain A, terus kayak kemarin gue ada isu ini, itu kolaborasi terjadi di pagi hari gitu. Kita sebutnya itu daily scrum. Nah, setelah sprint berjalan, di akhir sprint ada yang namanya sprint review. Sprint review itu ngapain? Sprint review ini pada saat event ini tim itu akan share nih hasil development mereka. Jadi kayak biasanya udah berupa demo gitu sih. Kan kalau tadi selama 1 sprint mereka ngerjain, di akhir kan udah ada kelihatannya nih bentuknya kayak gimana sih. Nah, biasanya mereka itu akan share. Tujuannya untuk apa sprint review? Tujuannya untuk mendapatkan early feedback dari user gitu. Dari user, dari PO, dari tim lain. Tujuannya adalah mendapat early feedback gitu. Nah, selanjutnya event terakhir nih adalah retrospektif. Nah, personally, menurut aku sebagai agile coach, retrospektif ini merupakan event yang paling penting sih. Ya semuanya penting, tapi ini menurut aku sebagai agile coach ini sangat penting ya. Kenapa? Karena ini tuh relatednya ke timnya. Kayak kita fokus gimana cara improve tim jadi lebih baik. Kita di sini nggak ngomongin item, nggak ngomongin feature, kita fokus ngomongin timnya gitu. Jadi pada saat retrospektif ini, tim akan look back apa aja yang terjadi dalam 2 minggu ke belakang. Lalu tim itu akan reflect ya, apa yang perlu kita improve as a team. Nah, karena ini momen tim itu akan sharing, biasanya momen ini juga akan menjadi momen yang membuat tim itu lebih bonding gitu, karena tim basically akan sharing cerita mereka. Ya nih gue, misalnya ya kayak ya nih gue kemarin capek karena banyak banget isu gini. Terus kenapa ya kalau meeting gue doang nih yang hadir gitu. Kenapa yang lain enggak? Itu basically percakapan itu akan ada di retrospektif dan tujuannya untuk apa? Untuk membuat tim menjadi lebih baik gitu. Kita akan improve way of working kita, dan outcome dari retrospektif harus ada action item atau working agreement. Jadi nggak sekedar curhat-curhatan, tapi kita ada action itemnya nih. Berdasarkan curhatan itu, kita harus gimana ke depannya supaya tim itu menjadi lebih baik. Nah, gitu. Ini gambaran untuk satu tim ya, kalau dilihat di sini. Sekarang di Jago itu kan nggak mungkin satu tim ya. Kayak gimana sih gambarannya di Jago? Nih aku akan ngasih cepat aja gitu ya gambarnya kayak gini. Kemungkinan itu
kayak gini ya, di Jago itu sekarang udah ada lebih dari 15 tim lah. Jadi gambarnya itu kurang lebih kayak gini. Karena timnya udah banyak, jadi kita ngegrup lagi nih. Kita sebut dengan clan. Jadi di satu clan itu terdiri dari beberapa tim. Kalau di Jago itu ada namanya clan partnership. Ya, partnership itu ya dia berfokus pada ekosistem partner seperti Jago X Gojek, Jago X Bibit gitu. Ada clan partnership, terus ada clan money movement. Money movement itu basically yang ngurusin perpindahan uang lah, transfer segala macam, itu clan money movement. Terus ada juga clan money storage, itu untuk yang ngurusin pocket Jago gitu. Ada juga clan onboarding gitu. Jadi kita udah ngegrupnya berdasarkan clan. Nah, masing-masing clan ini juga memiliki product owner sendiri gitu. Dan karena kita udah bekerja dengan banyak tim, kita itu nggak berakhir sampai retrospektif aja, tapi kita lanjut ke overall retro. Overall retro itu apa? Overall retro itu sama seperti retro, tapi skopnya itu bukan di tim tapi di clan. Jadi kayak satu clan ada beberapa tim, pada saat overall retro ini mereka akan look back dan ngelihat apa yang perlu diimprove dari sisi clannya gitu sih. Oke. Dan jangan lupa ya, ketika satu sprint berjalan, terakhir ketika ada potentially shippable product increment, mereka akan rilis setiap sprint gitu. Oke, kurang lebih itu aja materi dari aku sama Rick. Thank you, teman-teman. Mungkin aku bisa balikin ke MC untuk sesi Q&A-nya ya. Baik, kalau begitu teman-teman, kita ke sesi tanya jawab ya, Kak Syaif sama Kak Ana. Gimana nih teman-teman, udah menyimak materi tadi, udah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan? Kayaknya di slide udah banyak ya di slide. Oke, guys, kita akan pilih beberapa pertanyaan nih untuk dijawab sama Kak Riki sama Kak Ana yang menggunakan nama gitu. Ini non-anon siapa nih guys? Anon berarti tuh. Iya, makanya gak boleh ini anon, ditulis non-anon. Oke, baik. Itu dari Savitri mau memilih dari atas atau dari vote atau dari mana? Boleh Kak Riki atau Kak Ana bisa memilih pertanyaannya. Ntar kalau misalnya yang berhubungan sama Altera Academy, aku bantu jawab gitu. Oke, ini aku pilihin sambil bacain ya. Nanti Kak Riki atau Kak Ana yang bisa menjawab. Oke, yang pertama dari Kak Kurnia mungkin ya. Yang di atas. Mood. Kurnia Ramadan Putra. Udah banyak pertanyaannya. Banyak. Satu orang banyak pertanyaan. Oke, nggak apa-apa. Oke, yang pertama, bagaimana menentukan priority dari tas-tas yang akan dikerjakan pada sprint tertentu nih, Kak Riki atau Kak Ana? Ini sebelum aku sama Ana jawab, mungkin tanya dulu deh. Untungnya nggak anon ya. Oke, siap. Mas Kurnia, tas itu maksudnya apa ya? Oke, ada Kurnia di sini? Kurnia, oke. Gimana nih Mas Kurnia untuk pertanyaannya? Apakah bisa dibantu menjelaskan lebih detail? Soalnya kadang-kadang suka multitafsir tuh tas definisi. Oke, aku mungkin coba assume ya. Aku coba jawab dan aku assume tas itu adalah item atau kayak story atau feature yang ready dikerjakan oleh tim. Sebenarnya bagaimana menentukan priority dari tas-tas yang akan dikerjakan pada sprint tertentu. Satu, yang menetapkan priority itu adalah product owner. Jadi yang menetapkan priority itu bukan product owner harus adalah seseorang yang menentukan priority. Nah, gimana cara product owner menentukan priority itu gitu ya? Sebenarnya itu untuk contoh ya. Kita ada agreement ketika ada production issue itu harus menjadi prioritas utama. Contohnya itu. Jadi setiap ada production issue, oke, kita put that as a first priority. Terus kalau misalnya untuk fitur kayak gimana nih? Kalau untuk fitur misalnya ada fitur, let's say kita mau ada fitur baru kayak apa ya? Misalnya kayak Jago pengen ada enhancement kerjasama dengan GoPay segala macam. Nah, gimana sih cara si PO itu menentukan priority
mana duluan nih, kita mau ngerjain Jago dulu atau kayak Bibit dulu gitu. Itu mereka akan assess dari fitur tersebut mana yang akan memberikan value paling banyak dari user. Dan itu ada kalau PO itu pasti ada semacam matriks ya. Mereka tuh pasti bikin matriks lah. Kira-kira mana sih yang akan memberikan untung lebih banyak untuk Bank Jago segala macam gitu. Jadi kalau misalnya untuk fitur tadi pasti ada matriksnya. Dan ada research-nya, ada segala macam. Tapi kalau misalnya untuk secara keseluruhan seperti ada production issue, itu bisa disepakatin sih dalam satu tim, dalam satu company. Oke, kalau kita ada sesuatu yang ngeblok developer jadi nggak bisa ngapa-ngapain kalau ada isu ini, ya itu bisa, itu udah jadi agreement untuk sesuatu yang ngeblocking itu akan menjadi prioritas gitu sih. Apakah terjawab, Mas Kurnia? Oke, semoga bisa menjawab ya, Mas Kurnia ya. Dari Rick, mungkin ada yang mau nambahin, Rick? Aman, keren. Oke. Baik, kita next pertanyaannya dari isinya Kurnia semua ini. Oke, kita coba jawab pertanyaan dari Mas Sasari Prastio ya. Apakah Agile ini bagian dari pekerjaan DevOps Engineer, Kariki atau Kana? Itu berbeda atau bagaimana? Mangga, kayaknya Anan lebih jago. Oke. Apakah Agile ini bagian dari pekerjaan DevOps Engineer ya? Apakah berbeda atau bagaimana? Kalau dari pengalaman aku, DevOps itu ini mungkin gimana nih, Mas Tio bisa sharing dulu gak DevOps Engineer yang Mas Tio maksud itu kayak gimana? Apakah yang mengatur release to production atau gimana? Mas Tio bisa ngasih gambaran nggak DevOps Engineer itu kayak gimana nih? Oke, Mas Hari Prasetyo bisa menjelaskan lebih ini nggak lengkap nggak tentang pertanyaan ini? Saya soalnya pernah ikutan kelas. Dan ada materi Agile juga gitu, Kak. Oke. DevOps. Kalau misalnya DevOps ini yang dimaksud adalah releasing feature to production. Kalau emang biasanya ada beberapa company yang DevOps itu ada tim tersendiri ya. Cuman kalau misalnya di Jago itu udah menjadi responsibility dari tim masing-masing. Jadi kayak tim A itu dia udah ngurusin segala macam sampai pipeline rilis ke productionnya. Terus ketika ada production issue itu udah bukan tim DevOps lagi tuh. Gak ada tim tersendiri DevOps, kayak itu semua udah di-run sama tim masing-masing. Nah, ketika itu sudah embed ke dalam tim, otomatis tim itu akan menerapkan Agile. Tapi mungkin ketika pertanyaannya ada tim sendiri ya gitu, misalnya ada tim untuk DevOps, dan itu nggak gabung sama tim, apakah mereka bisa pakai Agile? Bisa juga gitu. Sebenarnya Agile ini kan hanya way of working ya. Tergantung timnya nih. Timnya ini kira-kira timnya ini apakah bisa mengimplement kayak kalau misalnya DevOps doang yang dia ada satu tim yang fokusnya misalnya hanya release pipeline ke production. Apakah mungkin dia melakukan refinement apa segala macam, itu kan dirasanya nggak mungkin karena refinement sprint planning itu biasanya fokusnya ke fitur gitu. Maka itu tergantung nih DevOps itu apakah dia tim sendiri khusus, tim khusus yang hanya untuk menghandle production issue dan lain-lain, atau kalau masing-masing DevOps itu udah embed ke tim, itu iya, itu harusnya mereka ikut menerapkan Agile gitu. Baik, semoga bisa menjawab ya Mas Hari. Terima kasih atas pertanyaannya juga. Mau nambahin aja. Ada tambahan nih kayaknya nih dari Mas Hari. Aku menebak tadi pertanyaannya tuh karena dipicu dulu sempat ada kan rame-rame DevOps gitu. Sampai ada komunitasnya gitu kan. Dan
di mereka juga nyebut bahwa mereka adalah bagian dari agile gitu, bagian dari apa namanya agile, yang mana tuh benar juga sih, karena banyak prinsip-prinsip atau praktis yang diusung sama komunitas DevOps itu akarnya udah di endorse, udah dipromosiin sama salah satu framework agile namanya Extreme Programming. Nah, itu udah dari tahun 98 99 gitu. Dan ya, emang ada hubungannya sih, ada keterkaitannya. Kalau terkait timnya mana, pembagian mana, gue setuju sama Ana tadi. Oke, semoga bisa menjawab ya Mas Ari ya. Baik, kita menjawab kembali dari Mas Kurnia Ramadan yang story point nih. Bagaimana menentukan story point dari setiap user story? Berapa nilai yang kita berikan untuk estimasi task yang beban pengerjaannya itu hard, medium, dan easy nih, Mas Livi atau Kak Ana? Biasanya untuk story point itu kita umumnya menggunakan Fibonacci ya. Jadi start dari 1, 3, 5, 8. Ini yang terjadi di industri dan terjadi di Jago seperti itu. Ketika kita put poin 1, itu artinya sangat mudah lah, berarti bisa dikerjakan 1 hari. Terus kalau 3 ya berarti easy, tapi pengerjaannya mungkin masih nggak sekecil itu gitu. Misalnya 1 tuh hanya mengubah 1 line of code, biasanya tuh poinnya 1. Kalau 3 itu gampang dan pekerjaan dikit tapi nggak sesimpel 1 ya. Kalau 5 itu biasanya medium tuh, bisa dikerjakan dalam setengah sprint. Dan kalau poin 8 itu biasanya story yang akan dikerjakan dalam full selama 2 minggu. Kalau misal udah 13 poinnya, itu biasanya akan di-split lagi story-nya. Jadi kayak maksimum dalam 1 sprint, biasanya poinnya 8 gitu. Dan itu udah kayak yang istilahnya hard, tapi achievable untuk dikerjakan dalam waktu 2 minggu gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mau ditambahin sama Kak Riki? Iya, gue mau bilang bahwa buat siapa yang nanya tadi? Kurnia. Mas Kurnia ya, gitu. Goal dari pakai story point itu adalah buat bantu tim diskusi gitu, memicu diskusi. Wah, ini itemnya susah nih, ini itemnya kayaknya gampang deh, udah clear deh gitu. Kalau susah, rada-rada gede, angkanya kita pilih gede, yuk kita detailin lagi, jangan-jangan bisa di-split gitu. Nah, jadi maksudnya ini aku takut Mas Kurnia nanya, oh gimana cara ngitungnya gitu. Itu goalnya Mas Kurnia adalah buat ngitung velocity dari tim. Velocity itu apa? Velocity itu adalah angka yang nunjukin, oh tim ini beresin sekian item loh, angkanya di total ya. Item-item yang diberesin, setiap item itu punya angkanya itu ditambahin gitu. Nah, dan itu ntar ditunjukin dan manajemen bos-bos di atas sana ngelihat itu gitu. Kelihatan tuh velocity-nya naik turun gitu. Nah, itu gue bener-bener nggak saran buat dilakuin. Di apa namanya, di decay kita nggak nge-track velocity, nggak dijumlahin. Bener-bener itu angka ini buat tadi yang gue bilang pemicu diskusi doang gitu. Kalau angkanya 13, let's split gitu. Kalau angkanya kecil, oh ya udah, nggak kita hitung, nggak kita jumlahin. Oke, aku mau nambahin dikit. Setuju banget sama Rik. Ini untuk memicu diskusi dan tujuannya juga untuk make team better planning gitu. Jadi kita tahu nih story apa yang achievable dalam 1 sprint sama yang enggak. Kalau kayak 13 ternyata kegedean, ya udah kita split, kita kerjain sebagian di sprint ini dan sebagian di sprint depan gitu. Jadi selain memicu diskusi itu juga untuk membuat kita planning kita makin baik. Baik, oke. Ada yang ini bertanya nih, Kak Riki sama Kak Ana. Mungkin kita persilakan untuk ini ya bertanya. Kak Hani Handoko mau on cam sama menyalakan mic? Saya menyalakan mic aja ya, karena suasananya sangat tidak Instagram apa di tempat ini. Oke, silakan. Oke, jadi pertanyaannya kan ini untuk memicu diskusi kan. Nah, cuman itu bukankah bisa malah memperpanjang sprint planning ya efeknya? Sementara kan kita tujuannya malah kalau bisa sih nggak terlalu panjang kan meeting. Karena kan banyak yang bilang meeting itu nggak produktif. Tapi kalau memicu ini kan malah bukankah malah bisa memperpanjang? Itu maksud saya sih pertanyaannya.
seperti itu. Oke, thank you Mas Handi Handoko untuk pertanyaannya. Terima kasih. Thank you. Rick mau coba jawab? Apa gue jawab? Boleh, gantian aja. Nah, mungkin kita berbeda pendapat Mas Handi. Kalau gue meeting itu produktif atau enggak bukan dilihat dari panjang atau pendeknya gitu. Tapi dari diskusinya apa melebar enggak gitu. Terus ngomongin topik yang nggak penting enggak gitu. Nah, tentu, tapi gue setuju bahwa ya kita punya limitasi gitu. Kalau meeting online itu di atas 2 jam, di atas 1,5 jam aja itu pasti udah capek gitu. Nah, gue pikir gue setuju bahwa bisa jadi masalah kalau meeting kepanjangan gitu. Cuman kalau apa namanya alasannya karena item yang belum yang nggak kita sengaja nggak discuss sebuah item gitu, yang mana ujung-ujungnya kita juga bakal ngerjain itu kan, apalagi tadi product owner udah naruh di atas gitu, itu rasanya naif ya gitu, bahwa emang harus didiskusiin gitu kan item yang penting gitu. Nah, paling solusi taktisnya adalah kalau memang sprint planning itu kelamaan buat itu, jangan-jangan memang sebelum sprintnya dimulai itu belum cukup di-refine itemnya gitu. Jadi solusinya bisa sebelum sprint planning, memang idealnya item-item yang di atas product backlog itu udah cukup detail, juga udah cukup clear buat developers. Nah, tadi kan lihat kan di gambar tadi yang Ana bilang gitu, di tengah-tengah development, break sebentar, kita ngelakuin refinement. Oke, terima Itu Mas kasih. Handi. Oke, Monggo Ana bisa mau nambahin. Ya, aku mau nambahin sih. Benar kalau misalnya diskusi lama itu pasti kalau ada diskusi pasti akan meetingnya lebih lama gitu. Cuma kita balik lagi, kenapa nih kita nggak mau berdiskusi gitu? Apa karena kita pengen waktunya lebih banyak untuk ngoding gitu? Kadang-kadang developer emang kayak gitu, mikir kayak diskusi itu wasting of time dengan gue coding. Emang itu sering terjadi. Cuman kayak gini, ujung-ujungnya yang mereka coding itu nggak sesuai sama problemnya user. Sebenarnya developer itu tugasnya bukan ngoding loh. Developer itu tugasnya adalah men-solve problem yang muncul dari sisi user gitu kan. User punya problem ini, oke, developer ngeliatin ada problem itu, kita solve dengan coding. Tujuan utamanya itu sebenarnya bukan ngoding, tapi nge-solve user problem. Kalau kita ngerjain aja tanpa diskusi, terus kayak kita assume yang kita kerjain bener tahu-taunya karena kita ngelewatin semua diskusi dan kita ya udahlah yang penting coding. Tahu-taunya itu malah nggak nge-solve user problem, jadi percuma gitu. Jadi kayak itu sih mindsetnya, kayak diskusi itu bagus loh supaya kita tahu apa yang benar-benar dibutuhkan oleh si user gitu. Mas aku kalau mau nambahin ya. Tuh. Oke, terima kasih banyak sih insight-nya sih. Jadi Ya. oke, terima kasih banyak. Oke, thank you ya Mas Handi Handoko untuk pertanyaan live-nya. So, dari Kurnia, mungkin Mas Kurnia di chatbox tanya lebih lanjut dari skor 5, 10, atau 15 itu sumbernya dari mana nih Kak Ana atau Kak Riki? Sorry apa pertanyaannya? Oke, pertanyaannya Mas Kurnia menambahi terkait pemberian nilai terhadap story point tadi menggunakan Fibonacci. 5 itu untuk isi kan, 10 untuk medium, dan 15 itu untuk yang hard. Namun dia belum tahu sumbernya dari mana. Gitu. Ini maksudnya sumber yang apa sih Mas Kurnia? Boleh dijelaskan atau terkait pertanyaan tadi? Ini sepertinya gini sih, dia tuh kayak selama ini taunya 5 itu untuk easy, 10 untuk medium, 15 untuk hard, tapi dia juga nggak tahu ini tuh sebenarnya sumber dari mana gitu. Jadi pas kita jelasin tadi biasanya pakai Fibonacci, dia kayak ngerasa ilmu baru. Itu sih yang aku tangkap. Oh, oke. Oke gitu ya. Teman-teman yang nggak paham juga, aku juga kayaknya juga baru tahu penjelasannya tadi ini. Baik, kalau gitu aku mau membacakan pertanyaan dari Revita nih. Revita. Penasaran apakah perhitungan estimasi pengerjaan task yang biasa dipakai untuk semua engineer itu sama? Contohnya untuk QA dan software engineer atau programmer. Gitu nih, Kak Ana atau Kak Riki. Tadi Riki udah jawab ya, sekarang berarti aku ya. Oke.
Boleh. Tunggu. Oke. Apakah perhitungan estimasi pengerjaan tas yang biasa dipakai semua engineer sama contohnya untuk QA dan untuk programmer? Sebenarnya nggak usah jauh-jauh kita ngomong antara QA sama programmer. Ketika sesama programmer disuruh estimasi aja kadang berbeda. Nggak semua programmer punya pendapat yang sama. Dan itu kita harus diskusi. Ketika satu ngasih 3, yang satu ngasih 8, kita biasanya Scrum Master itu akan nanya tuh kenapa menurut si A3, kenapa menurut si B 8. Di situ mereka akan diskusi. Ternyata si A yang ngasih poin 3 nggak tahu, oh gue kira cuma ngerjain ini doang. Tapi B ngasih tahu, oh kalau ngerjain fitur ini kita harus menyentuh A, B, C, D gitu. Jadi tercerahkan tuh. Nah, QA juga yang sesama developer aja bisa beda, apalagi sama QA gitu. Cuman di sini poinnya itu pada saat diskusi emang sangat common banget terjadi perbedaan story point. Cuman kita ajak untuk mereka sharing karena QA misalnya kalau developer biasanya tahu tuh effort untuk testing segede apa sih karena mereka yang ngoding kan, mereka kebayang lah testingnya harus ini. Cuman mungkin QA nggak terlalu tahu effort untuk ngodingnya itu seberapa besar. Nah, ketika biasanya QA cenderung ngasih poin lebih kecil gitu. Udah diajak diskusi aja, nanti developer ngomong, ini kita ngodingnya susah tahu gini. Oh, nanti QA-nya oh, oke. Terus biasanya kita re-estimate ketika pertama udah ngasih estimasi beda-beda, terus kayak saling diskusi dan saling menjelaskan, ketika re-estimate biasanya itu sudah sama sih poinnya gitu. Dan kalaupun beda, kita bisa agree, oke kita ambil majority ya gitu supaya nggak berlarut-larut gitu. Itu aku jelasin ya, Revi. Semoga menjawab, Revi. Oke, semoga menjawab ya, Revita. Next. Setuju sama Ana. Mau ditambahin, Kak Riki? Nggak setuju. Cukup ya, baik. Coba dari Mas Kurnia lagi, kayaknya pertanyaan Mas Kurnia banyak ini. Dari Mas Kurnia lagi deh. Oke, yang ini ya, siap yang ini praktik agile khususnya Scrum nih, Muti. Baiknya, praktik agile khusus Scrum itu apakah menggunakan perangkat fisik seperti dokumen, whiteboard, atau menggunakan tools seperti Jira, atau kombinasi keduanya? Gantian. Nah. Iya, boleh. Oke. Nah, ya ini pertanyaan klasik. Menurut gue kalau lo boleh milih, lo mau sebenarnya pertanyaan sebelum ke tools adalah timnya mau collocated gitu di satu tempat atau remote gitu. Nah kalau memang bisa collocated lebih bagus, jauh-jauh lebih bagus. Cuman remote bukan berarti nggak bisa lo kerja gitu. Nah kalau lo collocated, lo di satu tempat, ya udah jelas berarti ya kayaknya lebih enak. Bisa berdiri, bisa nempel, bisa mindahin posisinya langsung gitu. Itu lebih enak buat timnya dan juga lebih transparan. Orang-orang lain di luar tim juga bisa lihat langsung kan gitu status kondisi timnya. Nah, kalau lu remote, pertanyaannya paling lebih ke lo mau toolsnya yang kayak Jira gitu, yang bener-bener udah punya set struktur gini cara mecah-mecah kerjaan gitu kan, cara update statusnya ini, cara assign-nya ini gitu, atau yang lebih free, lebih bebas, misalnya kayak Trello gitu, atau lebih bebas banget gitu, kayak misalnya Miro. Kalau mungkin ada yang belum tahu, Miro itu semacam kayak papan bebas, lu mau naruh post-it, mau naruh gambar, mau naruh tulisan, mau apa gitu. Nah, di antara spektrum tipe tools itu, gue pribadi lebih suka yang kayak Miro. Ya, kenapa? Karena itu lebih dekat sama papan fisik di dinding gitu. Dan bisa apa namanya, lo custom sesuai tim enaknya gimana gitu. Kalau lo milih pakai yang kayak Jira, lo bakal di-influence sama strukturnya Jira gitu. Jadi kaku gitu, yang mana juga belum tentu paling agile, paling bisa fleksibel gitu. Kurang lebih gitu. Anak monggo ke mana baik? Cukup. Mantap. Siap, mantap. Terima kasih pertanyaannya kembali Mas Kurnia. And then next dari Mas Zidan Ramadan. Bagaimana cara memperkuat 3 critical value
dari Agile Strat sehingga fondasi dari value tersebut tidak terguncang atau berujung failure? Oke, aku coba jawab ya. Oke, tadi kan critical value itu pertama ada short duration ya. Kalau untuk memperkuat, maksudnya kalau untuk poin yang itu gampang lah gitu, karena 2 minggu itu kita tuh udah set semuanya dalam 2 minggu. Eventnya itu udah kayak kita bikin selama 2 minggu, kita start sprint, start end. Itu poin yang paling gampang untuk di maintain ya, 2 minggunya itu gitu. Poin yang kedua adalah customer oriented gitu. Gimana caranya kita memperkuat gitu ya, memperkuat fondasi ketika kita ngerasa kok udah nggak terlalu customer oriented lagi gitu. Itu bisa kita coba encourage lagi dengan undang user-user yang menggunakan kayak misalnya user itu ada berbagai macam ya, ada yang kayak retail, bisnis gitu. Biasanya ketika user itu bisnis yang menggunakan sebuah sistem itu adalah dari sisi bisnis, itu kita ajak pada saat sprint review. Jadi pada saat sprint review di akhir sprint, ketika sprint berjalan kan di akhir sprint review itu tadi yang udah aku jelasin, itu kita undang user-usernya, kita liatin ada feedback nggak gitu. Nah, ketika kita udah terbiasa lagi tuh, ada feedback ini, udah itu maksudnya itu adalah salah satu cara lah kita bisa ngambil user, kita bisa minta early feedback itu dari ngundang orang ke sprint review kita gitu. Terus yang ketiga itu kan ada quality of code ya. Gimana sih cara memaintain supaya quality of code-nya ini tetap terjaga gitu. Kita menerapkan beberapa best practice kayak contohnya pair programming, terus kayak TDD itu ada best practice of engineering itu kita terapkan. Jadi terus kita juga kalau di DK itu atau di Jago kita mengekspektasi senior engineer untuk mementor junior. Jadi kayak seniornya itu nggak fokus untuk ngerjain fitur aja, tapi seniornya itu perlu ngeliatin nih quality of code yang dibuat sama timnya, sama junior itu kayak gimana gitu. Jadi kita harus ngebuat environment yang seperti itu sih. Dan salah satunya juga ketika emang satu orang udah ngerasa kayaknya kita kok kurang memperhatikan quality of code ya gitu, misalnya kayak gitu, itu bisa banget dibawa di retro. Jadi pada saat retro ada yang bring up concern itu, terus tim diskusi, kita harus apa nih? Kita harus start pair programming misalnya gitu. Sprint depan kita start pair programming. Itu juga sangat mungkin kan tuh. Jadi ketika tim merasa udah mulai terguncang, critical value-nya kita bahas lah di retro. Terus kayak kita come up with some agreement atau action item gitu. Semoga menjawab, Zidan. Gue boleh namain nggak? Boleh, silakan. Yang poin nomor 2 tuh, yang masalah customer oriented gitu. Menurut gue itu butuh alignment perusahaan, alignment organisasi. Gitu. Kenapa? Karena product owner sebenarnya di kebanyakan kasus itu kerja di bawah arahan gitu, nggak benar-benar own the product. Itu realitanya yang harus dihadapin gitu. Dia ngikutin apa kata owner, CEO gitu. Dan di sisi lain company itu bisa fokusnya berubah-ubah di sepanjang waktu. Contoh misalnya kayak Jago dulu pas di awal produknya belum jadi, fokusnya adalah ya buru-buru bikin versi pertamanya jadi terus rilis gitu. Dan itu ngaruh ke apa yang jadi fokus gitu kan. Kalau itu berarti bikin gitu. Kualitas kadang-kadang dipinggirin gitu. Nah, habis lo rilis gitu kan, biasanya banyak bug gitu. Nah, fokusnya berubah jadi bug fixing gitu. Nah, habis itu jadi kayak di dalam fase hidup sebuah produk tuh beda-beda fokusnya gitu. Dan ada fase di mana kita memang rada-rada harus lupain user dikit. Ada fase di mana kita harus benar-benar peduli user gitu. Nah, itu bakal kelihatan ntar di product backlog-nya si product owner gitu. Yang mana di-influence sama CEO gitu.
poin gue adalah lu perlu ngomong juga sama product owner dan supaya bareng-bareng ngomong sama CEO gitu. Kayak fokus kita sekarang mau apa sih gitu. Mau apa? Lagi beres-beres atau mau bikin fitur baru gitu. Nah, itu bakal ngaruh seberapa lu ngedengerin user dan gimana teknik lu ngedengerin user gitu. Kalau lagi beres-beres, lu dengerin usernya lewat komplain apa namanya bug aja gitu. Kalau lu udah stabil, nah lu pengen bikin fitur baru, dengerin usernya dengan adain focus group discussion, dengan terjun langsung ke lapangan, lihat user make gitu, dengerin pain-nya di mana gitu, eksplorasi. Beda-beda soalnya itu. Ya, udah itu aja. Baik, semoga bisa menjawab ya, Mas tadi Zidan ya. Oke, udah di jam 20 lebih 13 menit nih guys. Kita mungkin menjawab 2 pertanyaan ya, Mas Riki sama Kasita. Siap. Untuk berikutnya, kita akan pilih Mas Reski deh. Mas Reski, pengen tahu jadi seorang Scrum Master ini gimana nih Mas? Dia dari back end dev roadmap yang harus dia ikuti untuk mengubah karir ke Scrum Master dalam 1-2 tahun ke depan. Rick mau jawab? Ini mungkin secara umum gimana start di Scrum Master gitu. Jawaban gue langsung aja jadi Scrum Master, langsung nawarin diri gitu. Kenapa? Karena Scrum Master itu adalah role, peran gitu, bukan job title. Maksudnya apa? Maksudnya pas lo lagi jadi developer atau tester gitu, atau even lo jadi orang product design yang bantuin product owner misalnya gitu, ya lo bisa ngisi peran Scrum Master gitu dengan waktu kerjaan lo sisihin dikit buat ngefasilitasiin acara gitu, buat ngedengar dari banyak sisi gitu, komunikasi sama banyak stakeholder juga gitu. Dan harusnya sih dengan lu nyambi aja gitu kan start meranin role-nya, lu bisa belajar sambil jalan, ikut apa namanya komunitas, ada banyak komunitas agile, dengerin tips-tips di sana gitu. Kalau lu ada kesulitan tanya di sana gitu. Harusnya sih setahun 2 tahun lu udah bisa apply jadi full time Scrum Master. Entah apply atau misalnya lu minta role lu tuh di tempat sekarang jadi full time. Itu udah bisa. Oke. Aku nambahin dikit. Nambahin, monggo. Iya, Monggo. itu persis kayak aku ya. Aku start dari full stack engineer, terus aku jadi tech lead, habis itu aku jadi Scrum Master. Nah, gimana bisa ke sana? Emang benar pas jadi tech lead itu aku udah sering ngobrol sama Scrum Master, aku ngeliatin gimana aja sih yang dia lakukan gitu. Aku mulai belajar, terus aku ya udah aku role aku tech lead, tapi aku benar-benar ngejalanin juga sebagai Scrum Master, namanya shadowing gitu. Kayak aku mulai begitu belajar sampai akhirnya perusahaan aku ada nawarin kayak ada posisi Scrum Master, terus aku dilihat capable juga karena aku selama jadi tech lead juga aku ngebantuin tim nge-coach segala macam. Ya udah akhirnya aku dapat tuh role itu. Ya udah itu. Jadi kayak bisa dimulai dari shadowing Scrum Master-nya dulu dan paham nih. Tapi aku mau ngasih tips juga. Ketika kita start dari technical terus paham technical menjadi Scrum Master itu akan menjadi nilai plus juga ya, karena jadi paham tuh ketika timnya itu diskusi mengenai problem solving atau segala macam yang technical, kamu sebagai Scrum Master bisa ngebantu itu akan menjadi nilai plus gitu. Jadi semangat lah tuh. Siap. Semangat ya Mas Rizky ya untuk rencana mengubah karir ke Scrum Master. Oke, satu pertanyaan terakhir buat teman-teman yang nanti mau mendapatkan slide presentasi malam hari ini. Nanti jangan lupa untuk isi feedback terlebih dahulu ya yang akan kita share setelah sesi tanya jawab ini. Gitu. Yang terakhir, sebentar, aduh, Mas Kurnia tok di sini. Skip aja yang lain gantian. Iya. Mut, aku akan memilih Mut. Iya, Mas Kurnia semua ini. Ada kok tuh
Dari Adi ya. Dari Adi nih. Dari Adi. Oke, Mas Adi. Tadi kan 2 minggu selesai project dengan metode agile. Apakah bisa dibuktikan sebagai contoh? Wah, soro ya. Sulit ini, Mas. Mas Adi. Nah, ini juga ada ya? aku masih bingung sih dari kalimatnya. Dibuktikan Boleh menggunakan dibantu apa? jelasin? Ada Mas Adika di sini? Hai, Mas Adi. Bentar, orang Mas Adi Karisma atau Mas Adi Septriadi? Kalau misalnya nggak ada penjelasannya, mungkin kita skip ke pertanyaan berikutnya ya, karena kurang jelas pertanyaannya. Oke, mungkin dari pertanyaan Mas Kurnia lagi ya, Kak Riki. Apakah kayaknya seneng banget, dia antusias banget ini ya mau jadi Scrum Master. Dalam waktu singkat, sumber daya terbatas, dan sering terjadi perubahan kebutuhan gitu dalam praktek agile-nya, bagaimana kita memastikan kualitas kode yang dihasilkan gitu. Oke. Tadi itu kayaknya udah agak kejawab deh sama jawaban aku yang sebelumnya. Oh gitu, oke siap. Kita skip aja dari pertanyaan ini. Oke, mungkin lebih ke ini ya, Mas Jidat lagi ya. Oke, pertanyaannya, bagaimana biasanya seorang Scrum Master atau product owner membentuk chemistry pada tim-tim agile yang baru terbentuk? Mau mulai, Nak? Ya udah boleh, aku mulai. Oke. Bagaimana biasanya seorang Scrum Master membentuk chemistry pada tim-tim yang baru terbentuk? Not gonna lie ya, chemistry itu nggak bisa kayak kita langsung bikin ya besok chemistry-nya udah ada, itu kan nggak bisa. Pasti seiring berjalannya waktu itu akan makin kebentuk chemistry-nya. Cuman sebagai Scrum Master atau PO itu harus punya trik lah, kayak misalnya kita harus bikin pada saat tim itu baru terbentuk, kita harus bikin mereka sebanyak mungkin kolaborasi satu sama lain. Contohnya kayak programmer, gimana sih cara mereka bisa berkolaborasi? Lakukanlah pair programming gitu, instead of satu programmer ngerjain tiket sendiri. Kalau pair programming atau mau programming itu mereka akan switch ngerjain satu item, switch gantian pairing berdua gitu. Jadi kayak kita ngebuat environment-nya itu lebih kolaborasi lah gitu. Itu satu sih dari aku. Sama bisa juga ya kayak kita ngadain team bonding apa, kayak ketemu, ajak Scrum Master biasanya kayak ngajak timnya makan, happy-happy, terus kayak Scrum Master bikin game untuk tim supaya ice breaking dan membuat timnya lebih bonding, biasanya kayak gitu sih. Cuman ya not gonna lie, chemistry itu yang nggak bisa kita expect dalam 2 minggu udah langsung ada gitu sih, tetap perlu waktu lah untuk nge-build. Rick mungkin bisa nambahin? Ya, ini topik yang gue suka gitu. Dan setuju banget tadi poinnya Ana bahwa nggak bisa cepat, butuh waktu. Terus paling enak justru ya dengan kerja bareng yang emang kolaboratif gitu. Dan setelah dicoba timnya gue itu malah senang loh ngerjain sebuah fitur bareng-bareng gitu. Maksudnya kayak live coding gitu. Kayak sekarang gitu kan, share screen satu orang kita kerjain komen bareng-bareng gitu. Nah, itu mereka coba, mereka lebih happy dan bahkan lebih produktif. Gitu. Pas ngerjainnya kayak gitu, tentu nggak selamanya kayak gitu ya. Nggak di setiap waktu gitu. Itu mereka bilang lebih produktif 30-40%. Dan mereka sendiri yang ngomong gitu. Jadi result ke bisnisnya ada dan momen mereka buat kolaborasi itu juga ada gitu. Ya sisanya gue setuju bahwa ya kayak ada salah satu tim gue dia sepakat buat meskipun remote 2 minggu sekali kerja di kantor gitu, ntar makan siang bareng ngobrol-ngobrol santai gitu. Dan juga bagus buat Scrum Master untuk one on one sama setiap membernya gitu dari tim yang dia pegang. Kenapa? Dengan begitu dan juga build kedekatan gitu. Dengan begitu kita bisa tahu kalau misalnya ada concern atau penghambat tim buat gabung gitu. Biasanya itu karena ada
entah ada orang yang behaviornya nggak bagus di dalam tim. Kadang-kadang itu menghambat tim itu juga buat nyatu gitu. Nah, kalau Scrum Master nggak deket, perasaan masalah itu nggak muncul gitu. Karena biasanya kayak gitu tuh nggak kebahas di retro. Jadi harus membangun kedekatan ya, kayaknya. Baik, Mas Didan Ramadan, semoga ini ya menjawab pertanyaannya. So, teman-teman semua, sesi tanya jawab udah selesai nih. Jadi kita akan mau closing untuk acara Alchemy Webinar pada malam hari ini. Give applause ya buat Kak Sita Malani dan juga Kak Riki Safi yang udah memberikan banyak materi tentang Agile ini, derita bikin software ya. Gitu. Sangat bermanfaat sekali buat developer atau programmer yang datang pada malam hari ini. So guys, terima kasih banyak. Mohon maaf misalnya ada kesalahan dan kurang berkenan dari kami gitu. Terima kasih buat teman-teman. Aku lihat ada tim The Catalyst ya yang hadir di malam hari ini. Dan juga thank you so much buat tim Altera Academy yang sudah membuat acara ini gitu. Ada Muti, Kak Salsa, sama Kak Sandra. So guys, see you again di next Alchemy Talk bersama Alchemy Altera Academy. See you again. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.